Jadi gini, mungkin dari yang saya lihat kan pasti ada tidak sejalan dengan PLH ya. PLH dalam hal ini Gary Julian. Mungkin ada hal-hal yang miskomunikasi di situ. Itu bagi saya tidak bisa mengkopas secara dalam, tetapi setiap pengacara pasti memiliki hak ya untuk tidak boleh menolak pencari keadilan atau para klien, dan juga punya hak untuk menolak atau melepaskan hak hukumnya untuk membela kliennya. Jadi saya tidak mau mengupas lebih dalam apapun itu langkah daripada Pak Riki, yaitu mungkin dari sisi pribadi dia sebagai seorang profesi pengacara saat ini. Jadi pertama-tama alasan utama saya mundur itu karena memang kan pokok perkara perdata itu kan mau jalan tanggal 8. Sudah ada titik temu akan ada mediasi damai dari pihak donatur ya, kemudian yayasan dan Densu. Case-nya kan di situ tuh, dan bahkan Bang PLH ya, dalam hal ini PLH baru itu menyampaikan Bang Jos, kita no komen dulu soal data-data atau kita soal kopasi ya kan, karena mendinginkan. Nah, jadi intinya kalau saya menurut dasar pertama itu memang benar karena padat. Kemudian yang kedua tadi dinonaktifkan untuk bukan dicabut oleh Novi ya. Novi sampai hari ini kan masih baik-baik saja dengan saya. Kemudian bahkan saya pun dari hal pemilik kuasa kan Novi Pratiwi itu. Novi pun secara pribadinya belum pernah menarik kuasanya gitu atau mencabut. Jadi saya cuma menyampaikan pesan bahwa saya nonaktif dalam arti karena perkara saya kan nanti di tanggal 7 dan 8 ke atas ini kan padat. Tanggal 7 di Bandung. Setelah Bandung balik ke Surabaya persiapan sidang. Kemudian dari Surabaya kita ke Sumatera Utara. Jadi memang saya padat. Intinya apapun itu saya tidak meninggalkan karena ada kesalahan Novi Pratiwi, tidak ada. Tetapi saya meninggalkan dalam arti tidak ikut dalam hal mekanisme mediasi damai. Yang hari ini kan sudah kayak arahkan ke NTT itu. Itu karena memang case-nya udah selesai bagi saya. Mau dan tidak mau, ya karena kita udah tidak lagi bersuara tentang yayasan, ya saya harus mundur untuk fokus ke kasus saya. Tapi untuk menyatakan bahwa mundur karena ada kesalahan yayasan sama sekali tidak ada. Atau karena ada kebencian atau apa tidak ada. Intinya saya mundur karena padat memang di bulan Januari ini gitu. Kita beda dulu nih kan. Pertama kan Bang Brian mundur karena mediasi perdamaian kedua kan gagal tuh karena memang tidak menghadirkan para pihak. Mau dan tidak mau kan Novi Pratiwi all out ya kan, menyatakan keluar. Kemudian dari itu Bang Brian menyatakan sikap mundur. Kemudian yang lain kan mundur karena mungkin miskomunikasi ya kan dengan Bang Brian saat itu. Nah kembali ke kita yang terakhir ini mundur karena memang kalau saya menilai bahwa kan udah selesai tuh. Terakhir kan sudah kita sama-sama tahu bahwa di acaranya Densu ya kan, acara Densu sudah menyatakan bahwa dananya sesuai hasil nutuyan diarahkan ke NTT. Bagi saya kalau udah 1,3 contoh disampaikan ke NTT, saya rasa bahwa saya sudah selesai karena para donatur juga mendukung. Tetapi kalau Bang Irjen Pol menolak dengan alasan dengan dasar bahwa itu salah, saya tidak mau mengkanter luruskan. Tapi apakah itu bagian daripada dibenarkan? Saya juga tidak mau luruskan. Intinya saya karena udah tidak terikat. Tetapi sebagai praktisi hukum, saya melihat apapun itu yang penting jangan menutup mata terhadap para donatur. Saya mau katakan di dalam pasal 53 Undang-Undang nomor 16 ya tahun 1 Junto nomor 28 tahun 2004 tentang yayasan ya. Itu dengan jelas pihak ketiga itu punya peran serta tuh. Para donatur itu punya peran dalam apa? Meminta pertanggungjawaban daripada kegiatan itu. Kemudian mempertanggungjawab tentang hal-hal lain ya untuk bagaimana dana itu diperuntukkan. Itu karena penting, karena pihak ketiga atau donatur ini tidak boleh dilepaskan, gitu. Ya saya rasa bahwa saya mundur bukan saya mundur itu bukan karena ada masalah, tapi memang karena case-nya sudah selesai, saya fokus kepada kegiatan perdata yang saya mau jalan itu aja. Dari sisi pandangan hukum saya, ya kalau lihat dari sisi pandangan hukum, gini, dana 1,5 itu, si Agus sudah menggunakan awalnya kan dan ada peruntukan yang salah. Kemudian ada mekanisme mengambil alih. Kemudian Agus mengabaikan surat-surat dari pihak yayasan untuk melakukan penggunaan dana itu ya kan. Dan bahkan terjadi konflik dalam hal ini lapor saling melapor. Ya, bahkan Novi Pratiwi sebagai yayasan pun dilapor. Nah, bagaimana persoalan ini? Apakah dibenarkan atau tidak? Saya hanya menyampaikan bahwa ini kan pokok perkara perdata sudah jalan. Yang menentukan harinya ada di pihak donatur. Karena apakah donatur udah cabut gugatan dan tidak itu menentukan. Karena kalau perkara perdata lagi jalan, persoalan menjadi sengketa, maka puncak persengketaan itu tidak boleh para pihak mengganggu 1,3 miliar tadi. Tapi kalau memang sudah ada notulen kesepakatan antara yayasan dan donatur dalam hal bersepakat bahwa dana mau ke arah kemana, ya itu kita kembalikan ke situ karena itu pihak itu sudah yang menentukan mau kemana dana itu aja. Kalau saya sebagai praktisi hukum dan mantan pengacara Novi Pratiwi dan sampai hari ini kan Novi Pratiwi masih komunikasi ya,
saya mau menyampaikan kalau sudah ada pihak tadi ya yang sudah menyatakan bahwa dialihkan ke NTT, Donatur, kemudian dia sudah ditambah dengan dalam hal ini yayasan ya. Saya sepakat bahwa dari sisi regulasi yang pemahaman saya itu sudah benar gitu. Karena udah ada penggunaan dana yang melewati batas peruntukan untuk Agus. Operasi di Jakarta ini kan 200 juta paling mentok tuh. Tapi ini ada ya kan penggunaan uang yang lebih. Orang tidak mau 1,3 ini kan berkepanjangan. Yang penting perkara perdatanya dicabut dengan hasil bersama tadi. Dan dengan informasi kan akan dicabut tuh, tapi kabarnya kan hari ini tidak, tunggu dari dari yayasan dan Densu Bali, dan itu menjadi laporan, kemudian mereka mencabut karena itu pelaksanaan yang mereka harus cek dulu bahwa penggunaannya udah tepat sasaran kepada peruntukan kegiatan lain atau tidak gitu. Saya mau menyampaikan peran serta Kemensos itu apa? Itu bukan pengawasan. Masyarakat pun mengawas tuh dalam pasal 23 ya kan. Permen 98 tahun 2021. Benar, harus lapor, tapi jangan lapor ke sana juga, lapor ke donatur juga dan dalam ini yayasan ya. Mereka harus transparansi dengan kegiatan di sana. Karena dana yang tadi 1,3 yang masih bersengketa ini dalam hal ini ada laporan polisi pemerasan, ya kan, perampasan, kemudian gugatan perdata, ini yang menjadi suatu persoalan. Jadi kalau mereka balik lapor lalu para donatur sudah cabut gugatan, ya kita akan lihat terang ya kasus ini ke depan nantinya. Jadi gini, dari sisi kapasitas hukumnya, setur itu dengan sendiri dihentikan, gugur. Laporan polisinya gugur demi hukum karena pelapor dan terlapor sama dalam hal terlapornya udah meninggal dunia. Jadi apapun itu dihentikan. Itu undang-undang yang sampaikan itu, bukan saya. Dan itu memang dari sisi hukum udah gugur. Intinya gini, selain Novi Prativi kehadiran kan semua berjiwa besar. Para pengacara semua pihak kan saya juga ada. Ya Bang Farad Abbas, semua tim yang saling berdebat itu semua hadir. Satu inilah pertama dari sisi pengacara ya. Kita di luar dan di dalam pengadilan boleh berdebat hukum dan argumen masing-masing. Tetapi setelah itu kita adalah rekan sejabat, ya tetap teman dalam hal profesi sebagai pengacara. Karena kita ini begitu, pengacara itu kan tetap mendampingi kliennya, tetap ya memperjuangkan hak hukum kliennya masing-masing. Dan soal kehadiran Novi Prativi itu luar biasa. Itu berjalan dan itu wajib apresiasi ya dan